واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tidak akan pernah berhenti sampai dengan di akhir zaman. Pujian yang walaupun kita ucapkan namun tidak akan mampu memenuhi kewajiban kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan bagi zatnya. Namun kita tetap terus melakukan pujian itu kepada Allah karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sang junjungan seluruh alam Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya maka terbukalah pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya maka terbukalah jalan bagi kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya terbukalah jalan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah akan mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita memiliki banyak dosa-dosa, walaupun kita sering melakukan maksiat, lidah kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, perbuatan kita, lintasan-lintasan hati kita, namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan di malam hari ini kita beberapa hari yang lalu, tanggal 20 Jumadil Akhir, 20 Jumadil Tsaniyah, itu adalah hari daripada kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang sosok daripada Sayyidah Fatimah Zahra, anak daripada putri terkecil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu contoh terbaik bagi kaum wanita, yaitu putri Rasulullah SAW itu tadi ya. Sayyidah Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum Bi'tsah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, yaitu beliau lahir ketika Rasulullah SAW berusia kurang lebih 35 tahun. Dan beliau, Sayyidah Fatimah Zahra, adalah anak kelima dari 6 anak Rasulullah SAW dari Sayyidah Khadijah. Jadi anak paling kecil perempuan itu adalah Sayyidah Fatimah. Tapi anak Nabi yang paling bontot dari Sayyidah Khadijah itu adalah Sayyidina Abdullah. Tapi meninggal di waktu kecil. 5 tahun sebelum kenabian Sayyidah Fatimah dilahirkan, bertepatan dengan selesainya renovasi Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu dipugar oleh kaum Quraisy saat itu. Kemudian ketika penyelesaiannya adalah peristiwa penempatan Hajar al-Aswad ke tempatnya semula. Saat itu terjadi perselisihan di antara para pembesar Quraisy dan mereka memutuskan, mereka menyepakati siapa orang yang datang pertama kali melewati pintu itu, maka dia adalah orang yang akan ditunjuk sebagai seseorang yang akan meletakkan kembali Hajar al-Aswad di tempatnya semula. Kemudian ternyata yang pertama kali melewati itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang itu ditanya, sepakat nggak nih kalau al-amin yang menjadi, mereka semua sepakat. Karena Rasulullah SAW
memang terkenal sebagai orang yang cerdas, kemudian amanah orangnya amanah. Maka ketika beliau yang melewati itu mereka setuju. Kemudian tapi Nabi juga kan tidak semena-mena, maksudnya bangga diri gitu enggak. Walaupun beliau yang tunjuk, kemudian Rasulullah SAW melentangkan lidahnya, kemudian menaruh Hajarul Aswad di tengah-tengahnya, kemudian para pemimpin kabilah itu disuruh mengangkat ujung-ujung daripada kain lidah beliau. Kemudian mereka bawa semua kemana? Ke Ka'bah, dan Rasulullah SAW yang meletakkan kembali Hajarul Aswad itu di tempatnya. Jadi selesai bertepatan dengan renovasi Ka'bah itu, Sayyidah Fatimah kemudian lahir. Rasulullah ketika selesai penempatan itu, kemudian nggak berapa lama datang orang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah baru saja melahirkan, dan itu adalah Sayyidah Fatimah. Dikatakan oleh para ulama bahwa dengan selesainya pembangunan Ka'bah, salah satu hikmahnya adalah salah satu hikmah dari dilahirkan Sayyidah Fatimah adalah sempurnanya Baitullah, begitu juga sempurnanya Baitul Nubuwah wal Futuwah daripada Rasulullah SAW. Karena kelak dari keturunannya Sayyidah Fatimah itulah dilahirkan anak cucu keturunan Rasulullah SAW yang dikatakan sebagai ummal warathati, para pembawa warisan daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana kemudian disabdakan bahwa kok bisa anak perempuan menuruni keturunannya Rasulullah SAW, karena memang kekhususan buat anak ini, buat Sayyidah Fatimah Zahra, bahwa Nabi mengatakan seluruh manusia menasabkan kepada ayahnya kecuali anak-anaknya Fatimah. Jadi memang khusus untuk Sayyidah Fatimah, bukan untuk yang lain. Bahkan anak cucu keturunannya Rasulullah yang perempuan lainnya pun nggak ada yang menurunkan nasab kepada anak-anaknya kecuali Sayyidah Fatimah. Makanya anak-anaknya daripada Sayyidah Fatimah itu bernasabkan kepada Rasulullah. Mereka yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ya. Nama Fatimah itu saat itu di kalangan bangsa Arab merupakan nama yang sudah banyak digunakan. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, "Ana binul Fawatim." Aku adalah putra dari para Fatimah. Dari para Fatimah, berarti Fatimahnya ini banyak. Kenapa Rasulullah bilang saya putra dari para Fatimah? Karena saat itu Rasulullah SAW memiliki seorang nenek istrinya dari Abdul Muttalib yang namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Begitu juga ibu dari Sayyidina Hashim kan Abdul Muttalib bin Hashim. Istrinya Sayyidina Hashim itu juga namanya Fatimah. Kemudian juga Rasulullah SAW kan hidup waktu kecil di rumahnya Abu Thalib. Abu Thalib istrinya Fatimah binti Hasan. Jadi banyak dari keluarga Rasulullah SAW yang memang sudah bernama Fatimah. Nah ini Fatimah binti Hasan yang waktu itu kita ceritain bahwa saya lupa kita udah cerita. Jadi Fatimah binti Hasan ini memeluk Islam dan ikut sama Rasulullah SAW hijrah sampai ke Madinah. Yang beliau ketika wafat Rasulullah SAW sebelum dikuburnya Fatimah binti Hasan, Nabi itu rebahan dulu di situ dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah demi kemuliaanku dan nabi-nabi sebelumku ampunilah dia, Fatimah binti Hasan. Nah, ini ngapain Rasulullah kok tiduran rebahan di di makam? Padahal ini bukan makamnya Rasulullah, makamnya dari Sayyidah Fatimah binti Hasan, bibi daripada Rasulullah, istri daripada Sayyidina Abu Thalib. Kenapa? Di situ ada pelajaran.
bahwa bertabaruk itu boleh. Nabi memberikan keberkahan dirinya dan nabi-nabi sebelumnya untuk dengan keberkahan dirinya dan nabi-nabi sebelumnya, dia berdoa kepada Allah supaya diampuni siapa? Fatimah binti Asad kalau dia punya kesalahan. Manusia nggak ada yang lepas dari dosa, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengampuni siapa? Allah kata. Tapi kenapa Rasulullah melakukan itu? Itu namanya kalau sekarang dibilangnya tabarukan. Boleh nggak tabaruk? Boleh. Ngambil berkah dari orang mulia? Boleh. Nah ini Rasulullah mencontohkan. Tapi ini kan Rasulullah SAW. Ya buat apa Rasulullah mencontohkan kalau nggak bisa kita tiru? Dan nanti kita akan bahas sendiri soal masalah tabaruk, tawassul, hukumnya bagaimana? Boleh di dalam Islam. Kemudian arti dari nama Fatimah itu adalah Fatimah yang artinya disapih. Kalau anak kecil itu udah usia 2 tahunan, itu kan pasti disapih sama ibu. Sudah nggak boleh lagi minum ASI. Dia harus belajar makan, minum sebagaimana layaknya anak-anak gitu. Ya. Namun orang yang bernama Fatimah maksudnya adalah bukan disapih dari minum susu, tapi disapih dari segala keburukan, disapih daripada api neraka, disapih daripada hal-hal yang tidak baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Sammaituha Fatimah," aku namakan dia Fatimah agar Allah menyapihnya dan keturunannya. Di riwayat yang lain disebutkan keturunannya juga dari api neraka. Semoga Allah menyapih dia, menjauhkan dia daripada api neraka. Dia dan keturunannya, Sayyidah Fatimah dan keturunannya. Sedangkan nama Zahra itu maksudnya adalah merekah, mempesona, begitu ya. Jadi Sayyidah Fatimah itu artinya orang yang dijauhkan daripada api neraka dan dia mempesona, begitu, zuhur. Kemudian juga digelari sebagai Al-Batul. Al-Batul artinya yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidah Fatimah itu terkenal dengan ibadahnya. Tabattal ilaihi tabtila. Al-Batul. Dan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sayyidah Fatimah itu adalah anak yang paling mirip sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah itu sayangnya sama Fatimah itu luar biasa. Kenapa? Karena beberapa sebab. Karena anak-anak Rasulullah yang lain, yang perempuan-perempuan itu sudah nikah. Rasulullah anak-anaknya nikahnya muda-muda ya. Masih kalau kita bilang mungkin masih kecil-kecil. 13 tahun, 15 tahun. Jangan salah. Orang dulu di zaman itu mereka itu kecil-kecil sudah dewasa. Secara perawakannya juga sudah cukup. Kemudian secara pemikirannya sudah dewasa. Beda sama kita di zaman ini. Sudah tumbuh kumis, sudah tumbuh jenggot, belum ngerti sholat, belum ngerti tohar, belum ngerti macam-macam. Sedangkan orang-orang dulu di zaman itu, bahkan di zaman-zaman setelahnya, itu belum lagi tumbuh kumisnya, mereka udah hafal ini, sudah hafal itu, sudah ngerti ini, sudah ngerti menjalani ibadah ini, menjalani ibadah itu. Beda sama kita. Jadi jangan disamakan kondisi dulu sama kondisi sekarang. Jangan disamakan kondisi dulu sama kondisi sekarang. Dan nikah itu kan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nikahnya sunnah, tapi usia menikah itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Di zaman itu menikah tradisinya, kondisinya memungkinkan untuk mereka menikah di usia-usia belia seperti itu. Kalau kita melihatnya belia, mereka sudah matang. Tapi kita usia segitu, ada yang sudah cukup matang, ada yang belum. Kemarin Sabtu saya ikut rehla sama Ustaz saya ke mana? Ke
daerah Cimahi. Ada pesantren Darussulum. Itu kita datang ngobrol sama siapa? Sama yang anak penerus dari Abu Yahya. Anaknya yang nerusin pesantren itu Darussulum. Itu kita lagi ngobrol, anaknya ada berapa? Keluar satu anak kecil. Kita kiranya anak usianya mungkin baru 5 tahun, 4 tahun mungkin. Ketika kita tanya, anaknya ketika kita mau foto, anaknya ikut soalnya. Dia bilang anaknya ini dulu Ustaz. Oh ini bukan anak saya, ini cucu. Usia dia mungkin usia sang Ustaz itu mungkin 45 tahun, 47 tahun. Ternyata anaknya ada 12, cucunya sudah ada sekitaran 23. Padahal usianya baru 47. Sebelumnya saya datang juga, mungkin usia kiai itu bukan pesantren Darussulum, lupa saya namanya. Itu mungkin usianya 60-70 tahun. Anaknya itu ada 17 atau 18, cucunya ada 70, cicitnya ada 23. Padahal mungkin usianya sehaji atau Ustaz Erik. Memang ada orang-orang yang di usia mudanya itu sudah matang karena mereka belajar, karena mereka tertempa diri. Nah ini Sayyidah Fatimah juga begitu, dan anak-anak Rasulullah juga begitu. Tadi itu saya cerita anak-anak Rasulullah itu sudah pada menikah, sedangkan Sayyidah Fatimah itu saat itu masih kecil. Makanya Sayyidah Fatimah itu paling dekat sama Rasulullah SAW. Kemudian kan ibunya meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal. Yang tinggal di rumah itu sama Rasulullah sudah tinggal Sayyidah Fatimah. Karena dia belum menikah dan ibunya sudah meninggal, maka yang mengurus Rasulullah SAW itu adalah Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah itu dijuluki Ummu Abiha. Ummu Abiha, ibu bagaikan seorang ibu bagi ayahnya sendiri. Kok bisa? Iya, karena yang mengurusi Rasulullah SAW itu adalah kebanyakan Sayyidah Fatimah. Begitu diperhatikan Sayyidah Fatimah sampai dibilang Fatimah bid'atun minni. Fatimah ini belahan hatinya saya, belahan jiwanya saya, kata Rasulullah SAW. Apa yang bikin dia murka membuat saya murka. Apa yang bikin dia bahagia, senang, bikin saya bahagia dan senang. Dan Sayyidah Fatimah masa kecil-kecilnya beda sama anak-anak yang lain. Pernah satu kali, ini didikannya Rasulullah SAW. Sayyidah Rasulullah SAW saat itu mungkin 2 atau 3 tahun setelah kenabian. Jadi usianya Sayyidah Fatimah itu sekitar 8 tahun, 8 atau 9 tahun. Itu Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah, kemudian disirami kotoran unta. Bukan kotoran sih sebetulnya. Jadi dia itu isi perut unta yang kan nggak dipakai sama orang tua, jeroannya unta yang nggak dipakai, yang nggak diambil sama pemilik untanya itu. Udah 2 atau 3 hari, ini kan bau. Nah itu kotoran itu yang ditimpakan kepada punggungnya Rasulullah SAW. Kemudian melihat hal itu ada kawannya Sayyidah Fatimah, namanya Juwairiyah kalau saya nggak salah. Itu buru-buru pergi ke rumah Rasulullah SAW. Dia bilang, Fatimah lihat apa yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap ayahnya. Kemudian Sayyidah Fatimah berlari mengejar abah, nyari abah. Dia lihat abahnya masih sundul, padahal banyak kotoran unta di situ. Sayyidah Fatimah dia bersihkan pakai tangan kanannya, dibersihkan kotoran unta itu dari punggung abahnya, dibersihkan. Tangannya bersihin kotoran. Tangan kirinya bersihin air matanya.
dia bersihkan air mata. Sampai maksudnya ya, abah ini kenapa kok sampai ente diperlakukan begini sama orang? Dibersihkan maksudnya. Sampai Rasulullah merasakan tangan kecilnya Sayyidah Fatimah di punggungnya, sampai Rasulullah bangun diselesaikan. Kemudian tangannya Rasulullah itu kan ketika sujud ditimpa kotoran unta kan nggak kena ya sini, tangannya kan nggak bersih. Jadi begitu dia bangun, dia menghadap ke Sayyidah Fatimah, dihibur anaknya, dibersihkan pakai tangan Rasulullah. Sayyidah Fatimah kecil, itu hubungan yang luar biasa antara ayah dengan anak, dan itu alangkah baiknya untuk orang-orang tua banyak berbicara sama anak-anak, ajak diskusi mereka. Jangan cuma taunya ngasih duit, mereka mau main, mau belajar, beliin handphone, beliin sepeda, beliin lato-lato, tapi nggak pernah ngomong sama anak. Giliran anaknya salah langsung dimarahi, langsung dibentak, atau mungkin dibiarkan anaknya salah. Jangan. Anak-anak itu butuh orang tua untuk mendidik mereka, karena perannya orang tua itu sebagai pendidik, bukan pengajar. Kalau pengajar cariin aja dulu, belajar mereka, tapi mendidik itu yang dibilang murabbi. Jadi didik anak-anak kita, bukan cuma didik dunianya, tapi juga akhiratnya, ilmu agamanya, juga adabnya. Jadi anak-anak itu akan segera dewasa ketika mereka memang sudah waktunya balik. Bukan cuma ngerti doang, tapi paham bagaimana harus berlaku sama orang tua, bagaimana ketika mereka mendatangi istri, bagaimana mereka mendatangi majelis, ketika mereka bertamu sama orang, ada orang tua, diajarkan adab-adabnya. Ya. Begitu hidupnya Sayyidah Fatimah, hari-hari dia mengurus daripada ayahnya, sehingga tadi dia itu dijuluki sebagai Ummu Abiha. Rasulullah itu sangat sayang sama Sayyidah Fatimah. Ya. Sampai Sayyidah Fatimah itu saking dia nggak pernah banyak main di luar, anak perempuan nggak banyak main di luar, dia banyak di rumah ngurus daripada kebutuhan abahnya. Sampai ditanya sama Rasulullah satu kali, ya Fatimah, siapa wanita yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Siapa wanita terbaik ya Fatimah? Terus kata Sayyidah Fatimah, bukan saudagar ini, bukan orang yang punya kekayaan itu, bukan. Kata Sayyidah Fatimah, wanita terbaik menurut dia, menurut Sayyidah Fatimah adalah wanita yang tidak pernah melihat ajnabi, orang yang asing, bukan mahramnya, dan tidak pernah dilihat oleh orang yang asing, dia bukan mahramnya. Dan dari jawaban anak ini Rasulullah senyum, dikecep keningnya Sayyidah Fatimah. Itu duduk didikannya Rasulullah SAW. Hingga Sayyidah Fatimah di usianya 18 tahun itu sudah usia menikah bagi beliau, karena Rasulullah juga sudah menikah kembali, banyak yang mengurusi Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Fatimah juga sudah usia menikah, itu banyak yang melamar Sayyidah Fatimah, banyak. Diriwayatkan ada Sayyidina Abu Bakar nanya sama Rasulullah, mencoba untuk meminta Sayyidah Fatimah. Kata Rasulullah, Allah belum mengizinkan. Artinya belum ada, buat ente nggak terima. Tapi cukup dengan dibilang Allah belum mengizinkan, belum datang izinnya dari Allah. Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat-sahabat besar itu nanya, belum ada izinnya dari Allah. Sampai mereka kemudian berembuk, ini kayaknya ada yang tunggu sama Rasulullah. Siapa yang ditunggu sama Rasulullah? Kayaknya Ali. Nggak ada lagi orang-orang yang gede. Karena makanya ada istilahnya di dalam pernikahan itu kafaah.
kesetaraan. Ini kira-kira pantas nggak ya? Bukan kemudian orang miskin nggak boleh nikah sama orang kaya, boleh. Tapi dikhawatirkan itu kan sebetulnya tidak kafa'ah ya. Cuman dikhawatirkan kalau lakinya miskin, perempuannya kaya, dia bakal minder. Dia akan direndahkan oleh keluarga istrinya, misalnya begitu. Itu menjadi kekhawatiran di dalam syariat. Atau kalau perempuannya yang miskin, lakinya yang kaya, nanti takutnya juga begitu. Makanya ada dipandang kesetaraan, kafa'ah itu dianggap oleh orang-orang Arab saat itu satu hal yang penting. Kalau itu dilanggar boleh, nggak apa-apa. Cuman ya itu aja tadi. Khawatirnya. Kalau itu bisa ditangani silakan. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kemudian mereka sepakat ini Sayyidina Ali. Sebetulnya Sayyidina Ali juga pengen nikah. Dia juga sudah usia menikah. Tapi dia tak punya apa-apa. Orangnya kan sederhana Sayyidina Ali. Tenang aja kata Sayyidina Abu Bakar. Udah itu yang lama, nanti kita bantuin. Kalau emang ente diterima, kita yang bantuin. Benar ya, benar. Kemudian memberanikan diri langsung Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah. Rasulullah ini kan sepupu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi satu kakek. Sepupu cuma beda umurnya agak jauh. Nah, Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW. Kemudian minta izin, bolehnya nih, saya mau. Baru datangnya aja itu Rasulullah udah senang, sudah senyum-senyum. Kemudian diutarakan dengan terbata-bata oleh Sayyidina Ali, katanya boleh diterima. Tapi sebelum Rasulullah terima, Rasulullah nanya dulu. Sunnah nih nanya anak gadis. Ini kalau bahasa kita ya, Neng, ini ada yang mau ngelamar nih, simpulan gimana menurut? Kalau anak gadis zaman itu ya, itu kalau tanya biasanya mereka malu-malu. Iya. Nah itu tandanya boleh, mau dia. Tapi kalau anak gadis zaman sekarang ditanya, Neng, kita mau ngelamar, oh yang mana Pak? Dia udah duluan. Nah cuman saat itu Sayyidah Fatimah ketika ditanya begitu, dia diam dan dia takut. Kenapa kok takut? Bukan takut sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan terkenal orang yang gagah berani di medan perang, singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut sama Sayyidina Ali. Dia takutnya apa tahu? Yang dia takutkan adalah konsekuensi dari nikah itu kan pasti nanti punya anak. Dia takut kalau dia nggak bisa ngedidik anak-anaknya, ngedidik keturunannya, nanti jangan sampai keturunannya itu malah menyalahi syariatnya Rasulullah SAW. Takutnya Sayyidah Fatimah itu bukan takut nggak punya duit habis nikah, bukan takut miskin dia, bukan takut nggak ada pekerjaan, bukan takut itu. Yang dia takut anak keturunannya nanti menyalahi syariat daripada ayahnya, syariat Islam. Tapi alhamdulillah itu terjawab dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang bunyinya innamal yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud berkehendak untuk menghilangkan ankum dari kalian. Ankum bukan fikum. Kalau ankum artinya dia aslinya bersih. Kan setiap anak yang lahir itu fitrah bersih. Kalau bersih, ada kemungkinan nggak dia kotor? Ada. Kalau kita mainnya di luar, main debu kan ketempelan kotoran. Nah, ketika kotoran itu dibersihkan, itu antum darimu. Jadi ada yang nempel, dibersihkan, bersih nih. Karena emang aslinya bersih. Bukan fikum. Kalau fikum berarti ada bagian tubuhnya yang kotor, bagian dari tubuhnya, tangannya,
tangannya yang kotor, tapi tangannya bukan kotoran yang menempel di tangan, tapi tangannya. Ya, makanya itu dibilang Allah ingin membersihkan dari kalian, dari kalian ya ahlul bait, dari rijis, dari najis, dari kotoran, dan membersihkan dari kalian sebersih-bersihnya. Hal itu menjadi satu hal yang menyenangkan, menggembirakan hati daripada Sayyidah Fatimah. Kemudian menikahlah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali dan beranak keturunan. Yang laki ada 3 orang sebetulnya. Ada Sayyidina Hasan. Pas lahir ditanya sama Rasulullah, siapa yang mau kau namakan ya Ali? Mau dinamakan perang? Jangan, namakan dia Hasan. Yang kedua lahir anaknya laki, mau dinamakan siapa nih Ali? Mau dinamakan perang lagi. Kata Rasulullah, jangan, namakan dia Husain. Husain ini tasghirnya daripada Hasan, pengecilan nama ya daripada Hasan. Hasan Husain. Kemudian lahir lagi anak yang ketiga, mau dinamai siapa? Jangan, namanya nama Muhsin. Cuma yang Muhsin ini meninggal waktu kecil. Kemudian berjalanlah kehidupannya Sayyidah Fatimah sampai Sayyidah Fatimah usianya nggak lama hidup. 18 tahun menikah, kurang lebih 28 tahun itu dia meninggal. Jadi 10 tahun dari pernikahan, anaknya ada beberapa, ada yang laki ada 3 itu, 1 meninggal. Beliau juga punya beberapa anak perempuan, kalau nggak salah 3 juga, kalau nggak salah. Kemudian beliau di waktu menjelang ajalnya, dia meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal. Waktu Rasulullah mau meninggal, Sayyidah Fatimah dipanggil sama Rasulullah, dibisikin, nangis Sayyidah Fatimah. Kemudian dipanggil lagi sama Rasulullah, dibisikin lagi. Kemudian Sayyidah Fatimah tersenyum. Kata Sayyidah Aisyah, saya belum pernah lihat ada orang dibisikin nangis, kemudian habis itu dibisikin lagi dia tersenyum. Apaan? Kata Sayyidah Fatimah, saya nggak akan membocorkan rahasia yang dibisikkan oleh ayah saya selama di sini. Ketika Rasulullah sudah meninggal baru dikasih tahu bahwa tadi Rasulullah SAW membisikkan bahwa waktunya dia sudah dekat, dia akan segera wafat. Menangislah Sayyidah Fatimah. Kemudian dipanggil lagi, dibisikkan yang kedua, dikatakan sama Rasulullah bahwa dia Sayyidah Fatimah adalah ahlul baitnya yang pertama kali akan menyusul Rasulullah SAW. Terus habis itu beliau tersenyum. Kalau kita, bapak kita yang mau meninggal, dibisikin, abang udah mau meninggal, nangis kita. Habis itu dipanggil lagi, habis ini kita yang mau meninggal, abang nangis. Tapi kalau saya dapat begitu cintanya dia sama Rasulullah SAW. Dan sebelum wafatnya, Sayyidah Fatimah, kalau orang Jawa bilang hatinya gelo. Apa? Gelo. Apa sih? Apa Pak gelo? Risau. Gelo hatinya itu tidak menentu. Kenapa? Apa yang dia risaukan loh? Dia takut kalau dia meninggal, wafat, itu orang dulu itu cuma langsung ditutupi kain, kemudian dibawa. Dia takut bahwa kalau dia ditutupi kain seperti itu akan berbentuk kain. Namanya orang perempuan, nggak mau dia. Terus kata satu orang pendamahnya itu, dia bilang kami di Ethiopia itu di Habasyah itu pakai keranda, kalau bahasa kita keranda. Jadi ditutupin dulu sama kerandanya itu, baru kerandanya yang ditutupin kain. Kata Sayyidah Fatimah, nanti kalau saya wafat, perlakukan saya seperti itu, supaya nggak mau kelihatan bentuk tubuhnya sama orang lain. Minta dikuburkannya di waktu malam, supaya nggak banyak orang yang melihat. Sebegitunya hidupnya pemalu, sampai wafatnya beliau pemalu. Hidupnya nggak mau melihat dan dilihat oleh orang yang bukan mahram, sampai wafatnya nggak mau, sampai meninggalnya nggak mau. Maka kemudian
dari hal ini, dari sedikit riwayat tentang Sayyidah Fatimah ini, cerita ini, kita pantas patut untuk mengambil pelajaran kepada siapa perempuan-perempuan di rumah kita ini. Mereka mengikuti. Ada nggak mereka mengenal siapa sosok Fatimah Zahra Al-Batul, putri binti Rasul, Fatimah Al-Zahra Al-Batul binti Rasul? Ada nggak mereka kenal? Ada nggak mereka kenal istri kita, ibu kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita? Ada nggak mereka kenal tentang sosok Sayyidah Fatimah? Jangan-jangan yang mereka lebih kenal itu sosok artis-artis perempuan yang ada di situ. Korea-Koreaan, Jepang-Jepangan, penyanyi-penyanyi yang gak jelas, orang-orang barat. Ini jadi hal yang patut untuk kita takutkan sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau perempuan-perempuan kita itu mereka yang dia cintai di dalam hatinya adalah orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak kenal syariatnya Rasulullah, orang-orang yang tidak kenal tutup hijab. Mereka nggak kenal bagaimana harus berlaku sebagai seorang muslimah yang baik. Kalau mereka ada di dalam hati perempuan-perempuan kita patut untuk merasa takut. Jangan-jangan nanti mereka dikumpulkan bersama orang-orang itu. Kalau mereka dikumpulkan sama orang-orang itu, kita bakal tertarik. Kenapa? Karena kita orang laki, pemimpin. Ini jangan, kalau misalnya jadi orang laki, jangan cuma kira pemimpin saya ikutin. Jangan pakai, tapi giliran disuruh ngajari, agak bisa. Istrinya mau belajar, nggak boleh. Disuruh belajar, nggak mau. Nah, ini pelajaran buat kita. Ini anak-anak yang kecil-kecil belajar dari kecil. Orang tuanya suruh anak-anaknya belajar baca Quran, belajar fikih, belajar syariat, belajar tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang Sayyidah Fatimah, tentang para sahabat, tentang ulama-ulama. Kasih tahu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dapatkan di sini. Untuk rumah kita. Kasih tahu mereka, rubah sedikit-sedikit. Kalau ada yang kurang baik, jadikan baik. Rubah sedikit-sedikit. Perempuan itu seperti tulang rusuk. Kalau kita rubahnya kasar, patah. Kalau nggak kita rubah, dia tetap bengkok. Nah, orang lakinya untuk bisa merubahnya juga harus punya ilmu, supaya si tulang rusuk tadi itu kalau kita merubah jangan sampai dia patah, tapi dia bisa, supaya dia bisa berfungsi sebagaimana fungsinya seorang wanita di dalam Islam. Sayyidah Fatimah itu bukan cuma matinya, dari hidupnya wafat sampai nanti, gara-gara itu Allah menjaga dia di hari kiamat, di hari kebangkitan. Sampai itu diriwayatkan ketika dia Sayyidah Fatimah hendak menyeberangi Sirat, itu terdengar suara tundukkan pandangan kalian. Ini semua orang yang ada di situ dari awal penciptaan sampai akhir, tundukkan pandangan kalian karena Fatimah binti Muhammad akan menyeberangi Sirat. Orang-orang yang ada di situ mendengar suara itu langsung tunduk pandangan. Sayyidah Fatimah lewat, orang-orang nggak ada yang berani mendengarkan Pak. Tunduk. Berkah dari apa? Dari dia menjaga dirinya ketika dia di rumah. Maka istri-istri kita begitu. Minimal kalau dia belum bisa menjaga dari supaya nggak ketemu sama orang yang bukan mahram, minimal pakai kerudung, tutup aurat. Kalau udah bisa pakai kerudung, pakaiannya agak diluaskan. Ketika sudah bisa agak luas, belajar aja pakai cadar. Enggak mesti kalau pakai cadar, tapi minimal tundukkan pandangan. Jangan banyak bergaul sama orang laki yang
walaupun tetangga, ya interaksi ala kadarnya ya. Kalau dia punya istri, interaksi sama istrinya, perempuan sama perempuan, laki sama laki, biasain ya. Jangan gampang salaman sama orang yang bukan mahram. Wah, ini tetangga kita udah tua, walaupun tetangga kita. Jangankan sama tetangga, sama sepupu kita aja, tapi perempuan nggak boleh, karena bukan mahram. Boleh dinikah kan? Kalau bukan mahram, artinya boleh dinikah. Sama sepupu emang boleh. Ya wes. Ya begitulah. Ini agak lama juga, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada hati-hati kita ini sadar, supaya kita bisa membentuk orang-orang terbaik daripada Rasulullah SAW, keluarganya maupun para sahabatnya, maupun para ulama-ulama yang meneruskan mereka sampai di zaman ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kehidupan mereka, kita terapi di dalam kehidupan kita. Walaupun usaha kita cuma sedikit, sedangkan hasil yang kita tuju adalah hasil yang besar. Semoga usaha kita itu bisa mendatangkan keridhaan Allah, sehingga kita dicangkal sama mereka. Usaha kita yang dikit, Allah jadikan kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia tadi itu, karena dikatakan almarhum ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Semoga Allah tanamkan kecintaan di dalam hati kita kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan bersama dengan mereka. Keluarga kita juga begitu, tetangga-tetangga kita juga begitu, semua orang yang mencintai kita dan yang kita cintai, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat, di semua tempat, di semua zaman, ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala Allah asrafna, faktub 'alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi asma' fadla wa judda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi idala qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pengumuman.